Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, kami wali kelas 6 SDN Bujanggadung, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Ada Ibu Yusmawati selaku wali kelas 6A dan Ibu sendiri Mela Septianingsih, wali kelas 6B. Anak-anakku sekalian, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum mulai belajar, persiapkan dahulu segala sesuatunya ya, seperti buku paket, buku tulis, dan alat tulis. Selamat belajar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman itu? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tanaman sebagai sumber makanan? Amati gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: pertama, sumber energi bagi manusia. Kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. Keempat, pengikat air tanah. Kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas, dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Coba perhatikan teks tentang tanaman jagung berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Setelah mengamati teks bagaimana jagung berkembang biak, sekarang mari kita tulis ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Ide pokok paragraf kedua yaitu jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Selanjutnya,
Baca teks perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada halaman 8-9. Lalu tulis, amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Tumbuhan dapat berkembang biak secara kawin atau generatif, dan tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Kebanyakan tumbuhan memiliki bunga. Bunga disebut alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan biji. Bunga sangat penting bagi tumbuhan, karena bunga adalah bakal tumbuhan baru. Bunga yang sempurna memiliki bagian-bagian berupa tangkai bunga, dasar bunga, mahkota, kelopak, benang sari, putik, dan bakal biji. Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai bunga menggembung pada bagian ujungnya membentuk dasar bunga. Mahkota dan kelopak bunga adalah perhiasan bunga. Benang sari dan putik merupakan alat kelamin bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Bunga sempurna disebut juga bunga hermafrodit. Contohnya, bunga kacang, bunga mangga, dan bunga jambu. Bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin. Bunga yang hanya memiliki putik saja disebut bunga betina. Contohnya, tongkol jagung. Sementara itu, bunga yang hanya memiliki benang sari disebut bunga jantan. Contohnya, bunga manggar pada kelapa. Perkembangbiakan generatif umumnya terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan, yaitu peristiwa bertemunya sel jantan dengan sel betina. Terdapat 4 cara penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu sebagai berikut. 1. Penyerbukan sendiri atau otogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Keempat, penyerbukan bastar atau hibridisasi, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis, namun varietasnya berbeda. Beberapa perantara penyerbukan antara lain hewan, khususnya serangga, angin, air, dan manusia. Sekarang coba kamu amati salah satu bunga yang ada di lingkungan sekitarmu, lalu gambar di buku tulismu. Identifikasi bagian-bagian apa saja yang ada pada bunga tersebut, lalu tuliskan manfaatnya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. 1. Indonesia, Ibu kota Jakarta. 2. Malaysia, Ibu kota Kuala Lumpur. 3. Singapura, Ibu kota Singapura. 4. Thailand, Ibu kota Bangkok. 5. Filipina,
ibu kota Manila. 6. Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan. 7. Myanmar, ibu kota Naypyidaw. 8. Vietnam, ibu kota Hanoi. 9. Laos, ibu kota Vientiane. 10. Kamboja, ibu kota Phnom Penh. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Tanat Koman dari Thailand. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut.
Setelah membaca teks, carilah informasi tentang kesamaan kondisi sosial budaya Indonesia dan Malaysia. Kamu bisa memanfaatkan buku referensi atau jaringan internet. Kerjakan di halaman 14. Untuk membuktikan perkembangbiakan generatif, kamu bisa merancang sebuah percobaan sederhana tentang pertumbuhan tanaman. Seperti contoh berikut. Kamu bisa membuat rancanganmu sendiri untuk jenis tanaman yang berbeda. Lakukanlah bersama orang tuamu. Pada halaman 15, ada percobaan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Tujuan percobaan ini adalah membandingkan pertumbuhan biji kacang hijau di dua tempat yang berbeda, yaitu tempat terang dan tempat gelap. Persiapkan alat dan bahannya. Untuk alat, 2 buah stoples sebagai wadah, cetok, kardus, kertas, pensil, penghapus, penggaris, kamera. Untuk bahan, kacang hijau 30 butir, tanah secukupnya, lidi secukupnya, air secukupnya. Langkah kerja. Pertama, rendam kacang hijau selama 8 jam. Kedua, masukkan tanah ke dalam 2 stoples menggunakan cetok. Ketiga, tanam 10 biji kacang hijau di masing-masing stoples. Keempat, tandai masing-masing kacang hijau dengan lidi yang telah diberi label nomor. Kelima, letakkan 2 stoples pada tempat berbeda, yaitu stoples A di tempat terang dan stoples B di dalam kardus sebagai tempat gelap. Keenam, siram biji kacang hijau dengan air secukupnya, yaitu 1 kali sehari. Ketujuh, ukur batang kacang hijau ketika muncul daun pertama. Kedelapan, potret setiap perkembangan tumbuhan kacang hijau. Setelah semua yang diperlukan telah disiapkan, mulailah melakukan pengamatan pertumbuhan kacang hijau. Bila telah muncul kecambah, ukur dan catat juga tingginya. Lakukan selama 6 hari. Catatlah semua hal yang teramati pada lembar tersendiri dan mendokumentasikannya dengan cara memotret. Rangkumlah dengan format berikut. Ada di halaman 17. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Sekarang kita baca doa setelah belajar yuk. Doa sesudah belajar atau akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat belajar. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Di rumah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.